Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadap sini duduknya, hadap sini. Ini baju coklat. Putar lututnya. Hadap sini. Iya. Mana bukunya? Enggak ada atum. Banyak temannya ada atum, pinjam atum temannya. Lain kali bawa buku ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu membaca Kitabut Tauhid, kitab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang akan kita baca malam ini yaitu Babul Khaufi Minasyirki, yaitu bab takut dari kesyirikan. Takut dari apa? Kesyirikan. Dia khawatir jangan-jangan kesyirikan itu menimpa dirinya. Takut dia ndak terjerumus tipa kesyirikan. Nah, ini kita dianjurkan untuk ada rasa seperti itu, rasa khawatir ya akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan al-khaufu huwa diddul amni. Takut itu lawan daripada rasa aman. Jadi kita suruhna arak rasa takut, ndak tengah rasa aman dari kesyirikan, seolah-olah kita tidak akan tertimpa oleh kesyirikan itu. Ya, jadi seseorang harus ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian penulis menuliskan kita beberapa dalil. Pertama, qaulillahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla,
innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini simya ita khawatir, kan tak khawatir karena munta mati jauh dosa syirik, Allah negin ngampunin itu tidak akan diampuni, berarti tetap akan dihukum. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Saya sigin mau ampunan ini liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi mun dosa le bawa syirik akan diampuni oleh Allah. Apakah selapuan gin mau ampunan ini oke? Nde, saya sigin mau ampunan niki liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Amun dena kehendakin bertetap na hukum ya. Mate yang jauh dosa minum khamar misalkan, mate yang jauh dosa nginum khamar, dia naman tobat dengan nginum khamar no, maka orang ini tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengampuninya, maka dia tidak akan dihukum, langsung ke surga. Lagu mun Allah miling hukum dia, maka dia akan dihukum masuk ke dalam neraka. Jadi yang punya hak adalah Allah menghukum dia atau tidak. Kemudian ayat kedua dituliskan kita di sini, wa qalal khalilu alaihi salam. Ayat yang tadi ada di surah An-Nisa ayat 116. Kemudian ayat yang kedua, wa qalal khalilu alaihi salam, berkata kekasih Allah alaihi salam. Siapa kekasih Allah niki? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala-berhala. Saya ngendeng terjauang niki lengan nyembah berhala. Saya Nabi Ibrahim Al-Khalil. Apa arti Al-Khalil? Al-Khalil itu adalah orang yang sudah sampai derajat cinta paling tinggi wah. Manusia si paling tercintai ni si Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim. Dakak nangeno tinggi kedudukan Nabi Ibrahim, dia masih khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Berapa lagi kita ini? Darah iyantem masih ini. Ya, Nabi Ibrahim saja khawatir dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya dia berdoa, jauhilah aku ya Allah dan anak-anakku dari menyembah berhala. Niki dua ayat tulis sangang nita, dan masih ada beberapa ayat, tapi cukup dua ayat niki kita akan jelaskan makin sedikit insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa memahaminya dengan benar insyaallah. Ayat pertama di dalam bab niki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an
yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Liman yasha. Kelihatan kalian ini? Kelihatan? Baik. Sesungguhnya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak yaghfiru. Apa arti yaghfiru? Tidak mengampuni. An yushraka bihi, menyekutukan dia. Menyekutukan dia. Apa arti menyekutukan? Di sini Syekh mengatakan sarfu syai'in min ibadatillah. Ya, menyekutukan yaitu sarfu syai'in min ibadatillah, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada Allah. Nabi contoh ibadah. Nabi contohnya kira-kira ibadah berdoa. Berdoa ibadah. Begitu kita berdoa kepada selain Allah, maka itu perbuatan syirik. Di antara ibadah adalah tawakal. Begitu kita tawakal kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Walaupun selain ibadah tawakal kita sepenuhnya kepada Allah. Lagu pas tawakal, sadik tawakal no tipa selain Allah, maka jatuh orang ini ke dalam kesyirikan. Jadi saran menyekutukan yaitu memberikan sesuatu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menemate masih yang jauh dosa syirik. Lagu amuna tobat sendek mana mati, ngombe kuna kosong, dia nol langsung. Kalau sempat dia tobat sebelum meninggal, maka langsung terampuni. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna, apa saja duna itu di bawah, apa saja di bawah zalik, di bawah itu ini kembali kemana? Di bawah itu, yaitu di bawah syirik ini. Di bawah syirik. Ini menunjukkan dosa itu bertingkat-tingkat dia. Dosa paling atas adalah dosa syirik. Di bawah syirik itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nengke apakah selapu dengan si berdosa selain dosa syirik, selapuannya ginta ampunin ke? Tidak. Siapa itu yang akan diampuni itu?
liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat niki berada di surah apa dia? An-Nisa 116. Di sini dibuatkan kita, atau kita lanjut ke ayat kedua sebelum kita baca faedahnya. Ayat kedua, Al-Khalil, qala Al-Khalil. Syekh mengatakan qala Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Nabi Ibrahim. Al-Khalil bahasa antite sang kekasih. Kekasih ini tentu di atas orang yang dicintai. Cinta ya, yang dicintai, di atas yang dicintai itu kekasih. Nah, kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia bilang berdoa kepada Allah? Wajnubni wa baniya baniya an na'buda wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah. Junub itu janib, apa namanya? Singkirkan. Singkirkan, jauang. Dan singkirkanlah atau jauhkan. Baik. Dan jauhkanlah. Ni di sini ya ini saya. Ya wa junub janib. Ni di sini itu saya. Jauhkanlah saya. Wa baniya dan anak-anak saya. An na'buda, kami menyembah Nabi berhala, al-asnam yaitu berhala. Yang mana nama berhala? Semua yang terukir, ya, entah itu ukiran manusia, ukiran hewan dan lain sebagainya, maka itu namanya berhala. Sebenarnya ayat setelah ini juga penting. Nabi Ibrahim mengatakan innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Luwe manusia sesat gara-gara berhala ini. Engkau nyaunya ada dengan berhala. Patung-patung ini nyaunya. Kita makin muda itu mia patung monumen ngenteng anu. Ya, padahal dia sangat banyak telah menyesatkan manusia. Menyesatkannya sampai akhirnya patung-patung itu disembah. Baik. Aniki dia doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Siapa Nabi Ibrahim? Al-Khalil, kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah. Kalau dia paling dicintai oleh Allah, berarti dia yang paling dekat dengan Allah.
Dia si paling rapat kenca Allah. Karena dia paling dekat dengan Allah, maka dia yang paling mengenal Allah. Kah ngenong kuna ngenal Allah Subhanahu wa taala lagu masih khawatir jangan-jangan terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya berdoa dia, ya Allah jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari apa? Na'bud ngena. Kami menyembah berhala. Dak jangan kami nyembah berhala. Padahal dia ngempok berhala ngadu mana? Dia zaman ngempok berhala ngadu mana? Menunjukkan kan pengingkaran yang sangat keras terhadap berhala. Nagu daka ngano khawatir ya terjerumus tipa kesyirikan tipa nyembah berhala. Itu nang kawah kita ngempok berhala ini. Dia tuah dia terani soalnya. Ya, dia terani. Nah, Nabi Ibrahim besi rani ngempok berhala, khawatir ya terjerumus tipa kesyirikan. Maka kita seharusnya lebih khawatir lagi akan terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Ya tujuannya niki. Tulisannya itu 2 ayat niki kita khawatir itu. Khawatir dari kesyirikan. Jangan sampai kita entengkan perkara kesyirikan ini. Seolah-olah tidak akan terjadi ngetahunya. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja khawatir dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik, kita baca mungkin faedah si tulisangang ini itu si Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Sudah ditulis? Ayo tulis dia. Faedah yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunub, bahwasanya syirik adalah dosa paling besar. Dosa paling besar, paling tinggi, paling atas. Dari mana kita ambil faidah ini? Karena Allah mengatakan la yaghfiru ayyushraka bihi, dia inagian ngampunin dosa syirik, wa yaghfiru maduna dzalik. Dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu, di bawah syirik. Berarti ya paling atas, le bawa nino ginta ampunin isi Allah Subhanahu wa taala. Dan didukung lagi oleh ayat-ayat yang lain menunjukkan syirik ini paling besar. Inna syirka la zulmun azim, dosa yang paling besar. Kemudian juga innallaha napi ngana may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah, saya mati syirik haram natama surga. Kan ngeri jamaah ini. Karena dia haram masuk surga, angka selama-lamanya dia akan di neraka. Yang kedua, tangan kanan minum, tangan kiri. Annama ada syirki minadz dzunub idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Kedua, beliau mengatakan dosa di bawah syirik itu masuk ke dalam kehendak Allah. Ke dalam kehendak Allah. Apa maksudnya kehendak Allah? Insya'a ghafarahu bila taubah
wa in syaa 'adzabahu bihi. Dosa di bawah syirik itu masuk ke dalam kehendak Allah. Nabi kenana kehendak Allah, yakni jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya. Maka Allah mengampuninya tanpa taubat. Kalau taubat kan jelas sudah. Mengampuninya tanpa taubat. Ya, mati dia pas dia nginum khamar, mati ya. Begitu minum khamar, mati dia. Tapi Allah berkehendak untuk mengampuninya, langsung dia masuk surga. Kenapa? Karena dosa minum khamar itu masuk ke dalam kehendak Allah. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah tidak mengampuninya. Maka Allah tidak mengampuninya. Kalau tidak diampuni, kemana dia? Neraka. Nas'alullah as-salamah. Nah, seluruh dosa di bawah syirik itu tahtal masyiah. Nabi arti tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Amun Allah ampunin dosa ino, maka terampuni langsung tanpa perlu tobat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, ya, maka tidak akan diampuni. Jika Allah berkehendak, maka jika Allah tidak berkehendak, afwan. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya. Dan jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak mengampuninya. Jadi dia berada di bawah kehendak Allah. Tentunya niki berdasarkan atas ilmu dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebijaksanaan. Nabi arti bijaksana? Nabi arti bijaksana? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Jadi Allah mengampuni orang yang memang pantas untuk diampuni. Jadi tidak ada khawatir. Oh, malangannya berarti kan zalim Allah ngadang nande. Allah Maha tahu dia. Allah Maha bijaksana dia. Dia akan mengampuni orang yang pantas mendapatkan ampunan. Dan dia tidak akan mengampuni orang yang tidak pantas mendapatkan ampunan. Intinya bahwasanya dosa di bawah kesyirikan itu dia masuk ke dalam kehendak Allah atau tahtal masyiah namanya. Mau namanya Allah ngampuninya, maka dia akan diampuni. Dan jika Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka orang tersebut tidak akan diampuni. Dan itu atas ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dua ayat ini menunjukkan wajibnya kita al-khawfu minasyirki. Wajibnya kita takut terhadap kesyirikan. Takut atau khawatir terhadap kesyirikan. Kenapa kita khawatir? Kan tolak khawatir, kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja khawatir dia terhadap dirinya terjerumus ke dalam
kesyirikan. Nabi Ibrahim ini takut dia. Ya, kalau sudah Nabi Ibrahim takut terjerumus ke dalam kesyirikan, maka kita lebih pantas untuk takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kan tidak ada meresama nonya-nonya. Ya, sebagian dengan ngumbe ngajarang tauhid di hadapan kaum muslimin kan. Seolah-olah orang Islam ini belum bertauhid, dah ajarang tauhid kan. Oh, bukan demikian. Ini khawatir. Lalu mentejarak ngajarang tauhid, lupa itu terus, mentuah lupa terjerumus nanti ke dalam kesyirikan. Kada terus ngulanginnya kena terlupa, terus murajaah. Ya, karena kita ini khawatir akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim saja takut dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan yang keempat, disyariatkannya berdoa untuk menolak bala, untuk menolak bala. Dia neman datang bala no, dia neman datang musibah no, boleh kita berdoa kepada Allah untuk tidak tertimpa dengan musibah tersebut. Jadi dia mesti wah datang musibah no dulu ampun berdoa ya Allah hilangan musibah dia mesti. Belum dia datang disyariatkan, dibolehkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar tidak tertimpa dengan musibah tersebut. Di sini Nabi Ibrahim berdoa jangan sampai dia menyembah berhala, padahal dia kan belum menyembah berhala. Ya, itu masih nganokah? Ya Allah, sehatan tiang, jaga kesehatan tiang, tak jangan tiang sakit misalkan. Atau apa yang lain, hal-hal yang lain. Mengkhawatirkan tentang anak kita misalkan, keluarga kita misalkan, atau apa saja yang lain. Hal-hal yang belum terjadi, boleh kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari bala-bala tersebut. Yang kelima, kata beliau di sini, masyru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkan bagi seseorang ayo tulis dia santri, ditulis untuk mendoakan dirinya dan keluarganya. Angka doa ndak untuk masak doang. Ya. Sini Nabi Ibrahim doa yang diri dan doakan anaknya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya. Jadi ndak takut berdoa. Sebelik-belik permintaan te Allah mampunya de itu sebelik-belikna. En selapuan te ngendeng surga Firdaus. Terus selapuan itu temangnya isi Allah ada yang surga Firdaus. Mampu kalau nemang itu yang surga Firdaus selapuan itu mampu, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Maha Kaya dia. Ya, jadi tidak takut-takut berdoa, tidak khawatir. Ya. Tapi tentu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sang dia tepantes selapuan itu ginta surga Firdaus. Ya, lalu masalah kemampuan dia mampu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan khawatir, berdoa sila, jangan hanya untuk diri, doakan juga orang lain. Di antaranya adalah keluarga kita. Yang keenam, faedah yang keenam, yang terakhir di sini, beliau mengatakan ar-raddu 'alal juhal. Dua ayat ini bantahan terhadap orang-orang jahil. Ikumbelnya dengan jahil no.
terhadap orang-orang jahil yang mengatakan, apa kata orang jahil ini? La yaqa asyirku fi hadhil ummah. Mereka mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan. Kesyirikan di umat ini. Tidak akan terjadi kesyirikan di umat ini. Nah, ini diantara ucapan orang-orang jahil umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negin gawe kesyirikan ngene. Sekarang kita tanya, dengan Islam arak sih gawe syirik? Luwe arak yang ngadu bebadong, luwe nemen bola doang ngadu bebadong ya. Bebadong niki syirik atau ndek? Syirik. Arak ngadu senggeger, luwe ngadu senggeger. Ya, padahal senggeger adalah kesyirikan. Nah, dari kejadian-kejadian ini jelas bahwasanya umat ini bisa dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ucapan yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini orang jahil. Ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini ucapan yang sangat penting. Fa aminu minhu, sehingga mereka merasa aman darinya. Sehingga mereka merasa aman darinya. Karena merasa aman, akhirnya apa? Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini bahaya, ini merasa aman, terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, itulah sebabnya kita dianjurkan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena orang-orang jahil itu dia sudah merasa aman, dia ingin terjadi syirik li umat ini yang ngene. Ya, bahkan apa pada gawe, wah yang penting dengan nang la ilaha illallah ngene. Yang penting dengan nang la ilaha illallah apa pada gawe ngene. Akhirnya karena merasa aman dari kesyirikan, mereka kemudian akhirnya berbuat kesyirikan. Ya, negin nenggala be nyembelih dulu. Nyembelih untuk isin bangkat no. Karena nyembelih untuk isin bangkat, karena bare mun dia nyembelih untuk isin bangkat ketemu dengan si nenggala no, ngana. Gangguna si jin no, jin bangkat no. Akhirnya nyembelih untuk jin bangkat, nyembelih untuk selain Allah, syirik atau tidak? Syirik ini. Penyakit dasarnya adalah karena merasa aman dari perbuatan syirik. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena kita dianjurkan khawatir dari kesyirikan ini. Kalau ada rasa kekhawatiran, maka kita akan berusaha terus menjauhinya. Kalau sudah ada usaha itu, maka insya Allah akan menjauhkan kesyirikan ini dari diri kita. Niki kurang lebih ya maksud dari penulisan dua ayat niki oleh Syekh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami mungkin nanti setelah azan insyaallah bisa ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sila azan Bu. Sila munara ndiman jelas no sila. Alhamdulillah. Nggih Bu. Peganglah dua-duanya. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Apakah telah habis ulama Arab maka perangkat orang-orang musyrik di mana saja dalam bumi tangkaplah dan berubah mereka. Coba yang berapa
Wa iyyakum wa idzan salakha al-ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau sudah selesai bulan haram, simbe bulan haram no, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan haram. Karena aranin haram, haram itu suci artinya. Karena aranin ya bulan suci, karena di 4 bulan ini diharamkan perang, nggak boleh perang. Kita kanggo perang. Ya, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dikanggo perang di bulan ini. Kenapa? Karena di bulan ini orang sedang pergi haji. Dengan tono tene, dengan no safar untuk pergi haji. Nah, kalau ada orang di bulan ini jalan safar, nggak boleh diperangi dia. Karena ini bulan haram, bulan dengan lalu haji nih. Perang dulu dan harap perang. Demikian pula bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Karena di bulan itu orang pergi umroh. Di bulan Rajab orang pergi umroh. Tidak boleh perang. Kita ada liwat ngono, ngoloang, dak musunda liwat, ngoloang, dak ada ganggu ya. Karena apa? Dia akan pergi ke tanah haram. Nah, kalau sudah hilang ini 4 bulan ini, wa idzan salakhal ashhurul hurum, kalau sudah hilang bulan-bulan haram, boleh kalian perang lagi. Perangin dengan musyrikin no. Jadi 4 bulan ini maksudnya tidak boleh perang. Begitu sudah keluar dari 4 bulan ini, bersilahkan perang malik. Boleh bagi kalian untuk berperang. Faktulu di sini maksudnya perang. Dek kita semati tiba-tiba ngono dek. Siaran perang no, berdua perjanjian. Terbedait di tempat ini. Tolong kota perang. Lalu ya begitu di tempat itu ada yang karawane pemimpinnya, no ya no pemimpinnya, ne benderanya ya. Ita ne benderante, ne pasukan te keruan wah beru perang terus. Ndek si kita liwat musyrikin no semate ndek niaran perang ini aja, teroris ini aja. Ya, coba ada kita peperangan Uhud. Ya, Uhud ini kurang lebih ya. Kalau dilihat peperangan Uhud, ya Uhud katakan Uhud di sini, ya di sini kota Madinah, Al-Madinah. Ini Uhud, Jabal Uhud. Ini Madinah. Mbak tanah Mekah, no? Mekah di sini, Mekah le lau. Madinah le dayana, Uhud balik daya. Sehingga dengan Mekah mau naginaning Uhud liwatin nu kata Madinah no. Kemudian orang-orang Madinah dia duluan berangkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat duluan ke Uhud. Setelah mereka berangkat, orang Mekah berangkat ke Uhud, liwatin nu kata Madinah. Di sini ada wanita, ada orang tua di sini. Apakah mereka marak nengke no teroris no langsung benorayang Madinah lebih selesai wah. Tapi karena mereka perjanjiannya perang di Uhud, kene li Uhud kono perang. Karena perjanjiannya apa? Di Uhud. Dah kana liwatin ngono ndek norayang tene. Seperti itu mereka perang itu. Jadi tebedai tene tono kota perang, ne bendera, masing-masing berdua bendera, masing-masing berdua pemimpin. Baru kemudian perang. Menteroris nengke ngombe yang kuna kita dengan tamaning mall jedar ngempokang diri. Apa ini perang? Dia perang ini. Ini jadinya mati dengan ini. Dengan sholat Jumat ngempokang diri ide ngombe perang dia perang. Perang. Benderanya khusus jelas. Sehingga saling tahu ya no musuh ne lawan. Saling tahu ya. Kerwana semati. Ya, kemudian pemimpinnya jelas, yang dia bela jelas. Nengke teroris itu jelas kaya. Nene jelas nyebu milu sholat sunun jedar ngempokang diri. Sila Madinah no. Ini si ngempokang polisi no.
polisi no nak ya kejangkana berbuka puasa. Terusnya teroris no liwat. Di Madinah ini, di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan puasa malah kita. Ini polisi ini kejangkana berbuka karena menurut mereka polisi itu kufar semuanya. Polisi kejangkana berbuka, liwat di teroris. Tanggornya si polisi no. Karena emang teroris ini maunya masuk ke Masjid Nabawi dengan pokang diri tono. Aku tanggor si polisi no sini berbuka sama kita, karena kita bagus polisi no. Ketik buka kan cerita nih. Karena wah darat tadah ini gina apa rana gina menghindar dari ajakan bareh ketahuan dan lain sebagainya akhirnya milih. Pas berbuka tono nempokang dirinya terus. Kan dengannya aja ke berbuka ini berarti kan tidak terlihat dia kalau dia ini musuh. Sebutnya diri ini jedar ngempok terus. Kan dia perang teroris ini. Ya, jadi kalau perang seperti ini no. Jelas ya, saling tempur ya. Jelas saya musuh, saya kawan. Jadi di sini maksudnya adalah kalau sudah hilang bulan haram, maka boleh lagi berperang. Di saat bulan haram enggak boleh perang, haram. Maka dikatakan dia bulan haram atau bulan suci karena di bulan tersebut 4 bulan. Simbes 4 bulan nah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang tengah-tengah yaitu bulan Rajab. Di sana perang. Nah, kalau sudah apa namanya yang 4 bulan ini tidak boleh perang. Kalau sudah keluar dari 4 bulan ini boleh perang. Orang Islam perangnya kepada orang musyrikin. Makanya faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Silakan berperang kepada musyrikin dimanapun sudah. Ngele Uhud, Kelembe ke perang silakan sudah. Yang penting sudah keluar dari bulan haram. Jelas sudah. Wallahu taala a'lam. Sila, ada yang lain? Noh, kan jelas selakuan ruana. Alhamdulillah. Sila Pak Haji. Nggih. Kaitannya dengan menolak kosong. Nggih. Menolak bala. Jadi kita lihat sebagian kaum muslimin dalam berdoa menolak bala dia harus membalik tangannya. Membalik Tangannya. Jadi kata bongkoi. Oh, la ilaha illallah. Apakah ini dia berdasarkan dari akal atau dari nafsu? Nggih. Jadi nolak bala, ngomong ku nolak bala, balik nu mana? La ilaha illallah. Ambil kelangan tengembun ini. Ya, apakah dalil akli atau dalil nakli nih? Setahu kita denara dalil nakli nam balik umano. Balik la ilaha illallah. Seolah-olah li umano ko bala no. Kan numpas sedang no trik wah bala no. Kan di sini kita dianjurkan minta kepada Allah agar Allah menolakkan kita bala. Tetap ngendeng tipe Allah, ngebicara tentang ngendeng, bengendeng ku tengendeng tipe Allah. Ya Allah joang tiang dengan kesyirikan, ya Allah joang tiang dengan kebidahan, ya Allah joang tiang dengan kemaksiatan, ngene tetap kita ngendeng. Kenapa? Karena yang kita mintain adanya di atas. Betul ngene. Ya tiba-tiba nih balik teh ya nolak bala ngene. Begini berarti akal-akalan nih. Dia dalil akli lagu akal-akalan nih. Ya, akal-akalan balik seret. Karena akal niki sebagaimana sering kita ucapkan, akal niki ndek na bekadu amun wah ara dalil naqli. Jara akalna bekadu. Pirana bekadu amun denara dalil naqlino. Contoh misalkan mangkin rokok, misal ada rokok disebutkan dalam Al-Qur'an. Ara ke dalam Quran rokok no. Denara rokok dalam Quran denara, dalam hadis denara. Nah, ketika dua akal terus. Rokok ini bagaimana statusnya? Memudaratkan atau tidak? Karena kan, ngomong kena rokok mudarat atau tidak? Mudarat sesuai dengan akal kita. Akal dengan si sehat mengatakan rokok ini mudarat. Begitu rokok ini mudarat ke peta hukum mudarat dalam Quran.
Peta hukum mudarat dalam hadis, ngombe yang kuna mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkan, ngombe hukumna haram, la darara wala dirar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memudarati diri, tidak boleh memudarati orang lain. Ganja, nikotin, heroin, ekstasi dan seterusnya, arak disebut dalam Quran ini, denara. Tapi sekarang mari kita lihat dia dengan akal bekadu, karena ada dalam Quran hadis akalnya bekadu. Ngombe kandungan ekstasi ini, ngombe kandungan heroin dan sebagainya. Oh, ternyata dia memabukkan, menurut akal memabukkan dia. Muna memabukkan, mari bagaimana hukum sesuatu memabukkan dalam Quran dan hadis? Ternyata haram, kullu muskirin haram. Selaku si memabukkan itu haram. Begitu dia haram, ya, begitu sudah gunakan akal, ketahuan kandungannya, ternyata kandungannya itu haram, maka kita bisa membuat hukumnya. Ini tentu berkadu akal. Lagu siwah arak berdoa, Nabi ente berdoa seperti ini. Kalau dia kunut begini dia berkunut. Apa rana kumpulangna antara dua umana. Ya sudah kita berdoa begini, kunut ngene sampai terakhir. Ndak ada lengan balik, badai terbalik kang ya. Tetap ngene sesuai dengan dalil naqli. Angka mau nangane dalil akli kino dia dalil akli lagu akal-akalan ini. Ya ini akal-akalan ini jatuhnya. Jelas itu ke? Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Sila masyarakat fadalu. Bayamikno. Okay. Allah itu yang kedua itu mengenai hak hamba ini di sana kalau nggak salah dikatakan Allah tidak akan menyiksa selama dia tidak berbuat syirik. Ya. Meskipun dia berbuat dosa dia dosa. Ya. Nggih. Wa in syaraka wa in zana qala na'am wa in saraka wa in zana, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita hapus ke ini. Bisa dihapus ya. Baik, ini kita hapus. Hadisnya wa haqqullah. Kalau tidak salah pernah kita bahas hadis ini di keutamaan tauhid. Wa haqqullahi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Afwan, salah hadisnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Hak hamba atas Allah alla yu'adziba, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yusyriku bihi syai'an. Hak hamba terhadap Allah atau hak hamba atas Allah adalah hamba tersebut tidak diazab oleh Allah kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa arti tidak berbuat syirik? Apa berarti kalau tidak berbuat syirik? Tauhid, berarti dia bertauhid. Orang yang bertauhid tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di sini, orang yang bertauhid tidak akan diazab. Sudah? Nah, tauhid yang mana?
Ada bab sebelum ini kemarin. Nah, man haqqaqa tauhid. Liman haqqaqa at-tauhid. Bagi orang yang mewujudkan tauhid, yang merealisasikan tauhid, 100% tauhid. Ya, jadi orang yang sudah 100% tauhidnya, apa dapatnya? La yu'adzab, tidak akan diazab. Sudah ini sampai di sini sudah. Jadi orang yang sudah bertauhid, maka dia tidak akan diazab. Wah, mau itu rubinkan ini. Ya. Nah, sekarang kemudian yang berikutnya. Orang yang berzina, az-zina. Kemudian yang kedua, sariqah, mencuri. Aisyah bertanya, wa in saraqa wa in zana, ya Rasulullah, dengan si bertauhid ini di nagin ta'azab, dakakna berzina, dakakna mencuri. Nabi kita mengatakan, na'am, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tidak diazab. Kalau yang ini sudah selesai kita tadi ya. Wah, selesai wah itu ini. Tidak ada lirik ini Malik. Ini selesai wah. Ini kasih kedua. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, Nabi kita mengatakan, na'am, dia akan masuk surga, dia akan tidak diazab walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Malik Aisyah berkata, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, qala na'am, iya, ngana Nabi itu salah-salah. Ketelu kali Nabi itu kemudian mengatakan, telu kali dia berkata Aisyah, wa in saraqa wa in zana, na'am. Malik, wa in saraqa wa in zana, na'am, ngana. Wa in saraqa wa in zana, ngana Aisyah, dakakna mencuri, dakakna berzina. Nabi tengah romboang Malik, wa in syaribal khamr, ngana dakakna nginum khamr, ngana Malik. Ya, ditambahkan bahkan minum khamr, syurbu al khamr. Berdasarkan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Berdasarkan ayat si hapus tengone no. Liman yasha, hilang nih ayat no. Lima yasa, salah hapus, harusnya ini kita hapus tadi. Diampuni bagi yang dikehendaki oleh Allah. Dakakna berzina, dakakna mencuri, dakakna nginum khamar, mohon Allah milih ngampuninya, terampuni selama ada tauhid. Selama ada tauhid. Angka ini apa suruh ida pisah ini dulu. Ini lain, ini babnya selesai wah ini. Ya, ini balik ke bab kedua. Jadi dia akan diampuni zinanya, mencurinya, minum khamarnya bagi yang dikehendaki oleh Allah. Oh, ini ayat sebutnya lima yasha, ini ayatnya lima yasha. Tapi kalau tidak dikehendaki, neraka dulu, tapi akan keluar dari neraka. Namun ini ya, dia tidak akan diazab kalau dia merealisasikan tauhid. De pisah ini, mudah pisah ya dari dua tempat, insyaallah bau ide mahamin insyaallah. Ya, karena dalam kaidah kaidah dikatakan likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang pantas di sana. Tidak semua ucapan diucapkan di semua tempat, nih. Nah, kan begitu kita pisah dia ini, jelas dia insyaallah. Ya, walaupun sebenarnya tidak bertentangan ini semuanya, tapi untuk menjelaskan kita pisah dia, ake ndak nasiri ruwat kah perkara itu. Jadi ini setelah kita pisah ini insyaallah jelas ini. Begitu ini kita pisah juga jelas dia. Ya, ini berdasarkan ayat liman yasha. Mudah-mudahan jelas sampai di sini. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Sila masih harap. Kita ngonek roana. Fadhal. Fadhal. Garing sekali.
Ya. Kan ke kecamatan Tita. Apa mau udah melajari nita? Ya, angka ndak pelajari nita, angka darah gabung ndak melajari nita. Bagaimana pandangan ustadz? Apa kayak mau udah melajari nita ini? Baik. Jadi kita wajib menghormati orang yang lebih tua. Entah dia itu orang tua biasa, apalagi dia itu ayah ibu kita, apalagi dia itu guru kita, wajib kita hormati dia. Tapi tentu sesuai dengan batasannya. Tidak gulu dalam menghormati. Jangan gulu di dalam berlebih-lebihan di dalam menghormati. Luwe itu makin menghormati no harus teruku mana. Amun dia ruku berarti dia menghormati. Nah ini gulu ini. Secara menghormati tersujud, amun dia tersujud berarti tidak menghormati. Nah ini gulu ini. Silakan hormati dia selama tidak melanggar syariat. Kenapa sujud? Kenapa kita tidak sujud kepada guru kita? Karena itu terlarang. Sujud kepada manusia itu tidak boleh. Nah bintang ngenang. Ya, seandainya kata aku merintahkan seseorang sujud kepada yang lain, maka aku akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan dia terganggu sujud tipe manusia dia terganggu. Kita hanya boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormati, silakan dihormatin. Cara tentang hormatin dia misalkan dari tutur bicara kita. Ya, jangan kita lebih mengangkat suara daripada orang tua, bakah melirihkan suara dibanding dia. Di saat yang tulung lo terbecat nganu yang bantu ya. Intinya hormati dia, kita dahulukan dia selama tidak melanggar syariat. Di antaranya misalkan pas terkumpulkan jatuhan guru ente misalkan ndak tebaman beso ume misalkan dawan beso ume sendimannya beso ume ini dalam rangka menghormati dia, silahkan boleh. Ya, dia teman jerak menyuap sampai dia selesai baru terselesai misalkan. Ini termasuk menghormatinya. Dia tersugul dengan balik sendiman ya sugul sila ya julu sila ida julu ini menghormati dia. Jadi hal-hal seperti ini selama tidak melanggar syariat silahkan. Ya tejuang ya apa barang, tejuang ya sandal, tejuang ya apa silahkan. Selama tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Di antara maksiat sujud, ini maksiat ini. Ruku, ini maksiat. Nginem beso umana. Ara wah nginem beso uma? La ilaha illallah, masa nginem beso uma? Karena nginem beso uma menghormati guru. Nah, ini gulu berlebih-lebihan ini. Ya. Jadi jalan mundur kedampas itu bare. La ilaha illallah. Tidak perlu jalan mundur. Ya, intinya kita hormati tapi jangan sampai menghinakan diri. Karena at-tadzallul menghinakan diri ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hinayang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya menghormati dia selama bentuk penghormatan itu boleh halal maka silahkan. Lagu amunah penghormatan ini jatuh ke dalam keharaman kayak ruku, sujud dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh kita lakukan. Jelas tidak. Jadi hormatin tetap hormat, beradab tetap beradab, bantu dia terus. Ya, ini sebagai adab kita kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan jelas ya, Bu. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih ada? Fadhal, dulu. Ya? Ya. Terus? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kado nih. Kena jelas, kasih deh. Pelan-pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya. Pertanyaan Ustaz. Kira rasa sederhana.
Pira aran 1 dirham nang ke jenana. Pira kira-kira kepeng ada 1 dirham. Ulah doang teng kita nang kene. Berapa dia? Pira? 4, pira jin gram mungkin? Pira? Pira segram? Balu ratus, Masya Allah. Nah, pira ya? Sekitar 3 juta lah kurang lebih. Tapi itu tidak menunjukkan jumlah D, menunjukkan sedikit. Tidak mesti 1 dirham. Ya, tapi itu menunjukkan sedikit. Sedikit dekakan lagu ino riba, itu dosanya lebih besar daripada berzina. Jadi tidak terpaku dengan dirham itu D. Ini riba negara 10 yu bisa jadi. Riba 10 yu, riba 20 yu. Tapi dosa riba walaupun kecil itu lebih besar daripada zina. Kenapa demikian? Karena amun zina dosana hanya tipe iya kerja keluarga mudaratna no. Mudarat riba, mudarat zina hanya kepada pelaku zina dan keluarganya. Lagu amun riba mbian ning mudaratna seluruh negara ning se-Indonesia kena mudaratna riba. Ya, kepeng no berkurang hargana dengan hari. Semiliar nengke lebih murah daripada semiliar kemarin. Ini munte apa rana, munte bener-bener teliti ngitungnya, apalagi orang-orang saham kayak apa rana no, itu no, ngitung jelu kepeng no berkurang. Ya kan ini nolu yang no. Kenapa? Karena hitungan hari dia berkurang terus nilainya. Karena berkurang nilainya kumbena gara-gara riba. Gara-gara riba berkurang terus nilai kepeng no. Harga barang terus melonjak naik. Nah, pelonjakan harga siapa yang kena mudaratnya? Saya kena mudaratnya pelaku riba doang ke. Ende seluruh rakyat kena dampaknya. Kan layak tahun 90 pira jena bensin no? 300 yu, 600 ribu, 600 rupiah harganya, 700 rupiah jina bensin no lae. Makin pira jina itu ribu no, 10 kali lipat dia naik. Tengah-tengah tiga yang 700 rupiah kereren sih dengan. Itu lek tahun 20-an sangun teh sekolah ning SD enggak 100 rupiah lae. Kadung beli topat jeri wah 100 rupiah luwe umur topat lae. Beli seket topatnya, seket terus kadu belanja siang 1 sejelo 100 rupiah sejelo sangun talai munangka kan darah iya 100 rupiah. Kenapa uang ini begini jadinya? Kenapa? Efek riba ngepeng efek ya. Tapi kalau tidak ada riba ini tetap ajin kepeng no, uang ini akan tetap harganya. Nah, kepengna turun ajina siapin pegawaian gara-gara riba. Makanya riba ini dampaknya menyeluruh ke seluruh warga. Yang keampuk dosa riba lebih belik daripada dosa zina. Dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Lagu nengke Masya Allah pelaku riba nengke berdasi berjas luar biasa mentereng kehidupannya dan dihormati, padahal pengerusak negara itu, pengerusak perekonomian justru ya, tapi dia dihormati luar biasa. Karena ngono ya, karena kejahilan tekah, karena ketidaktahuan teh bekah tade ngade yang terus ngaji terus tersebarang ya niki, sehingga mudah-mudahan riba niki diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di nara riba malik. Kalau sudah demikian kan tenang perekonomian, aman insyaallah, dan keberkahan hilang gara-gara riba no? Ya, keberkahan niki hilang dia gara-gara riba. Jadi itu intinya bahwasanya bukan nilai dirhamnya deh ya, tapi yang penting itu apa? Sedikit riba itu dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Wallahu taala alam. Santri tadi mau nanya
Ya putra. Apa perbedaan al-asnam dan al-authan? Asnam ini kayak patung. Ya, kalau al-authan lebih umum dia. Ya, tidak mesti dia berbentuk patung. Apapun itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala masuk dia ke dalam wathan. Ya, jadi kalau bisa juga hati, ya, hati ini bisa menjadi berhala juga. Ya, intinya berhala atau patung. Kan luwe berhala dah kan dina patung. Ya, keris berhala juga itu. Ya, apalagi misalkan guru yang ditaati padahal guru ini ngajak maksiat kepada Allah, ini berhala juga. Ya, tapi mun patung sembiaran patung yaitu yang berbentuk, itu nama patung. Ya, wasan dengan sonam, asnam itu mufradnya apa? Sonam. Ya, itu sama dengan berhala dengan patung. Patung yaitu yang berbentuk kayak manusia, misal putra nanti diukir gitu. Nah, ini jadi patung dia putra. Ya, tapi kalau berhala yang mana nama berhala? Semua yang disembah selain Allah maka itu berhala. Tidak mesti patung. Keris disembah maka keris itu berhala. Bebadong yang disembah maka bebadong itu berhala. Guru yang disembah maka guru itu berhala. Jelas ini putra? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bayarwana yang bisa kita paparkan, kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.